Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kemuliaan seseorang hamba Allah dan tingginya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dia memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang diterapkan dan dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in, tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Perlu diketahui bahwa Al-Quran dan Sunnah itu benar-benar wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang wajib kita yakini. Tidak boleh kita memisahkan antara Al-Quran dan Sunnah, karena kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan, dilafadzkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan hawa nafsu, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Demikian pula Rasul sebutkan, innama utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberi Al-Quran oleh Allah Azza wa Jalla, dan yang seperti Al-Quran bersamanya, yaitu Sunnah. Dan tidak ada yang paling mengilmui, memahami, serta menerapkan dengan benar tentang Al-Quran dan Sunnah kecuali sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka itu murid-murid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengetahui di mana ayat Al-Quran turun. Mereka mengetahui tentang untuk siapa Al-Quran itu turun. Dan mereka yang membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang belajar langsung dari sumbernya tentang Al-Quran, tentang Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat yang paling mendahului memahami, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai hamba Allah. Sehingga tidak ada yang lebih paham tentang Al-Quran dan Sunnah, lebih mengerti, lebih dulu dalam menerapkan, dan lebih bersemangat dan lebih berlomba-lomba dalam beramal, sehingga mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan tolak ukur dalam beriman kepada Allah. Seperti yang telah kita fahami bersama, bahwa pada waktu yang singkat ini semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk bisa memahami beberapa ayat dan hadis seputar semangat dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal saleh,
berarti dia telah semangat untuk meraih suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Baqarah, "Walikulli wijhatun," kata Allah, "huwa muwalliha fastabiqul khairat." Dan setiap din, setiap agama, setiap millah itu ada posisi yang berhadap kepadanya ketika ibadah. Namun masalah intinya bukan hanya sekedar menghadap ke arah kiblat, tapi di sini adalah ketaatan seseorang hamba Allah kepada Allah Rabbul Alamin dan mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini intinya. Syariat tentunya boleh berbeda antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul sebelumnya. Tataghayyar bihal azminah wal ahwal. Waktu, zaman berbeda, kondisi berbeda, tetapi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan berharap sedekat-dekatnya kepada Allah, ini tetap sama, tidak berubah. Dan ini merupakan tanda kebahagiaan seseorang hamba Allah manakala diberi hidayah oleh Allah dan taufiknya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah kepada Allah, tunduk taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, yang seperti inilah kata Sa'di rahimahullah, dia akan mendapatkan yaitu kebahagiaan, ketentraman, kemuliaan, dan dimasukkan ke dalam jannahnya yang di sana segala kenikmatan itu diberikan oleh Allah, yang kenikmatan itu tidak bisa dibayangkan. Boleh sama buah-buahan dunia dengan di akhirat, tapi kenikmatan dan rasanya tidak akan sama. Namanya mungkin sama, tapi rasa dan yang lainnya dari kenikmatan berbeda jauh, lebih nikmat. Di dunia kita diharamkan minum khamr. Di dunia kita diharamkan minum khamr, minum minuman keras, khamr namanya kan. Di akhirat diberi khamr yang pasti berbeda bahan dan rasa dan segala sisinya, hanya Allah yang mengetahui, yang tidak bisa kita bayangkan kayak apa nikmatnya, saking nikmatnya. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah rahmatan wasi'an, di surga tidak ada hamba Allah di sana yang berusia tua, nggak ada. Semua umurnya sebaya. Mohon maaf, wanita tidak ada yang nifas, yang haid tidak ada. Buang air kecil, buang air besar, nggak ada. Kenikmatan yang tiada tara, yang terus menerus, yang kekal di dalamnya. Untuk siapa surga itu disiapkan oleh Allah? Kata Allah, u'iddat lil muttaqin, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika tidak tersifati, kata Sa'di rahimahullah, seseorang hamba Allah tidak taat kepada Allah,
tidak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, tidak beramal untuk Allah Azza wa Jal, hasolat laha khasaratud dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan kerugian dunia akhiratnya. Walaupun misalnya di dunia bergelimangan dengan harta emas berlian, namun ketika tidak taat kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah, tidak beramal untuk Allah, kerugian dunia akhirat yang akan dia derita. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat tersebut disebutkan fastabiqul khairat. Makna fastabiqul khairat, hendaklah kalian berlomba-lomba dalam berbuat baik. Kata Syi'ri rahimahullah, istibaq, kata-kata istibaq ini qadrun zaid. Orang berbuat baik, na'am, dipuji, dianjurkan. Ketika ikhlas karena Allah dapat pahala. Nah, apa kebaikan yang mendapatkan pahala? Di sisi Allah, segala yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, segala yang dihasung, dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, segala yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, segala yang bernilai baik menurut syar'i, kemudian dia berbuat itu ikhlas karena Allah, dapat pahala. Ketika dia istiba sekarang, ketika dia berlomba-lomba, ini yang dimaksud dengan qadrun zaid, ada nilai tambahnya. Ada nilai tambahnya. Kenapa? Karena dia berlomba-lomba, karena dia bersegera, karena dia bergegas-gegas dalam beramal soleh, dalam menyambut panggilan Allah dan Rasulnya. Dan ini yang diterapkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, dalam perkara apa yang ada, yang Allah sediakan di surga dengan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Bagaimana meraihnya kenikmatan tersebut yang di surga yang demikian besar? Falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba, hendaklah bergegas untuk beramal soleh. Itu tanafus, berlomba-lomba, istibaq, berlomba-lomba, ada nilai lebihnya. Kata Syi'ri rahimahullah, al-istibaq, istibaq itu qadrun zaid alal amri bi fi'il ma'murat, bi fi'il khairat. Dia ada nilai lebih ketika menerangkan, ketika menjalankan, mengamalkan kebaikan-kebaikan yang mengandung nilai padanya, yaitu bukan sekedar melaksanakan, mengerjakan, mengamalkan apa adanya, tapi ada nilai dan tuntutan di dalam kesempurnaan. Ini nilai lebihnya. Wa takmiluha wa iqa'uha ala akmalil ahwal wal mubadarah ilaiha. Jadi sudah dia upaya untuk menyempurnakan, kemudian apa yang diamalkan betul-betul pada posisi yang sempurna, paling sempurna, kemudian bersegera dia. Hukum asal dalam berbuat baik adalah menyegerakan. Makanya kata sebagian ulama terdahulu, idza hamamta bibirin aw bisadaqatin fa'ajjil mudhiyah.
qabla an yahulu bainahu wa bainasyaiton. Kalau engkau punya keinginan, program, cita-cita berbuat baik atau sedekah, segera keinginan, cita-cita, sedekah, kebaikan yang sedang diprogram saat itu dikerjakan sebelum terhalangi antara keinginan baik dan sedekah tersebut dengan syaitan. Dan bisa jadi ketika ditunda dia meninggal duluan. Bisa jadi ketika dia menunda berubah pikiran. Bisa jadi ketika dia menunda tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Padahal jelas-jelas itu sebuah kebaikan, jelas-jelas itu shadaqah fi sabilillah. Makanya inilah da'wus salaf. Ulama terdahulu seperti itu, mereka ketika mendengar ayat hadits segera berjuang, berlomba-lomba untuk beramal. Nah, ketika seorang hamba Allah mengerjakan kebaikan di posisi paling baik, tersempurnanya dan bersegera, maka dialah yang berhak bersegera di akhirat menuju surga. Fahuwa sabiq fil akhirah ilal jannah. Nah, as-sabiqun, mereka yang berlomba-lomba berjuang, bergegas-gegas melaksanakan amalan baik, ketaatan kepada Allah, itu a'lal khalqi darajatan. Derajatnya di sisi Allah paling tinggi. Derajat makhluk Allah di sisi Allah paling tinggi. Semangat berlomba-lomba. Dan itu yang selalu Rasulullah SAW bimbing kepada umatnya. Kata beliau, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Engkau semangat, kata Rasulullah. Semangat, ihris. Untuk apa? Dalam hal apa? Ala ma yanfa'uka. Semangat untuk memperoleh, untuk mendapat, untuk melakukan, untuk mengamalkan segala yang bermanfaat bagimu. Baik duniawi, masalah dunia yang halal dan baik, maupun masalah akhirat terlebih-lebih. Semangat ala ma yanfa'uka, dan minta tolong kepada Allah supaya apa? Supaya terrealisasi semangat untuk mendapatkan, untuk melakukan, untuk mengamalkan, untuk memperoleh yang bermanfaat tadi, dan jangan lemah dan jangan melemah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, hal yang mungkin perlu kita sadari dari kehidupan sini kita tentunya, bahwa fitnah yang menghadang kita dalam beramal dan dalam bersemangat dan berlomba-lomba itu mengangah di depan kita. Rintangan-rintangan itu mengangah. Tidak perlu kita cari, rintangan itu sudah ada. Baik dari diri dalam kita maupun di luar diri kita, di luar sana. Dari diri kita yaitu rasa malas, rasa jenuh yang diperturutkan, dan berbagai perasaan-perasaan yang pada intinya sebagai penyumbat, penghalang, pengganggu untuk bersegera dan berlomba-lomba berbuat baik dari diri kita. Was-was, terlalu banyak pertimbangan. Ingat, terlalu banyak pertimbangan. Dan berbagai macam bentuk dari tubuh kita itu terus menghalangi kita, menghantui kita.
Di sisi lain di luar sana, fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan berbagai macam bentuk kemaksiatan kepada Allah yang mengalah di depan kita. Kondisi, keadaan, masyarakat, lingkungan yang tidak mendukung, itu bagian dari penghalang dan pengganggu untuk kita bersegera dan berlomba-lomba beramal soleh. Maka hanya yang diselamatkan oleh Allah dengan mohon pertolongan Allah, wasta'in billah. Ini kaidahnya, ini pentingnya, ini intinya. Berarti engkau mohon pertolongan kepada Allah, engkau minta hidayah kepada Allah, engkau minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar bisa memerangi seluruh gangguan-gangguan, rintangan-rintangan dari dalam diri kita maupun di luar sana. Karena pada hakikatnya yang menjadi penghalang, yang menuju penghalang itu menyeret pada meninggalkan apa yang Allah wajibkan, menyeret pada kemaksiatan kepada Allah, menyeret kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah makarnya syaitan. Ini harus kita perangi. Caranya apa? Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah dan jangan melemah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Kemudian ayat yang lain sebagai motivasi bagi kita agar kita bersemangat dalam beramal dan juga berlomba-lomba dan berjuang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Kata Allah Jalla wa'ala, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta-harta mereka fi sabilillah. Ini digaris tebeli. Ini digaris tebeli, di stabilo kalau bahasa kita sekarang. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Artinya, bagi yang menginfakkan harta tidak di jalan Allah tidak masuk dalam ayat ini. Bagi yang mengeluarkan harta dia keluarkan yang menurut dia infak tapi bukan di jalan Allah tidak masuk dalam kategori ayat ini. Tidak masuk yang dianjurkan, tidak masuk yang disyariatkan, tidak masuk yang dihasung, tidak masuk yang mendapatkan keutamaan dan pahala berlipat-lipat, enggak masuk. Ketika apa? Ketika berinfak, mengeluarkan harta tapi bukan di jalan Allah. Maksudnya bukan di jalan Allah, di jalan-jalan maksiat kepada Allah. Apakah itu haram? Apakah itu maksiat? Apakah itu melanggar syar'i? Menentang syariat? Segala yang dimurkai, segala yang mengandung nilai dosa dan maksiat kepada Allah, kemudian dia dukung, dia infak harta di situ, maka tidak masuk dalam kategori ayat ini. Justru itu dinilai saraf atau tabdzir, mubadzir kata orang kita, bahasa kita, dinilai itu. Walaupun hanya sedikit 5.000 perak, tapi untuk mendukung kemaksiatan kepada Allah, untuk memfasilitasi perbuatan haram, perbuatan dosa, saraf, dia telah berbuat tabdzir, melampaui batas.
Demikian kata Iyas bin Muawiyah rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, jadikan harta, rizki, nikmat, titipan Allah kepada kita ini betul-betul dikeluarkan pada jalur yang syar'i. Berarti kita harus memahami, mengilmui apa saja, kemana saja, di mana saja jalur-jalur syar'i tersebut. Ingat, tidak hanya untuk masjid, tidak hanya untuk menginfakkan Al-Quran, yang itu jelas pahalanya besar, atau air, dan yang lainnya, itu berpahala semua. Rasul katakan, luqmatun anfaqtuha li ahlik khairum minad dunya wa ma fiha. Satu suapan yang engkau infakkan, kau nafkahkan satu suapan itu untuk keluargamu, anak istrimu, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Ikhlaskan karena Allah, itu fisabilillah, itu jadian Allah. Berarti kita harus tahu mana saja, apa saja yang betul-betul dijadikan Allah, supaya betul-betul harta kita ini diridhoi oleh Allah dan dicintai dalam mengalokasikan. Setelah itu ikhlasan karena Allah. Itu kewajiban kita. Sudah mentaati perintah Allah, nah ketika ikhlas tentunya diberi pahala berlipat-lipat ganda pahalanya, dan keutamanya besar, dan masih banyak faedah-faedah yang lain. Bahkan Rasul sebutkan dalam potongan hadis yang sahih, kata Rasulullah, was-shadaqatu burhanun. Sedekah itu burhan. Apa maknanya? Apa penjelasannya? Sedekah itu burhan, sedekah itu bukti, kata Rasulullah. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang. Kenapa demikian? Kenapa sedekah dijadikan sebagai bukti keimanan seseorang? Karena orang-orang munafik itu pada enggan bersedekah, pada malas. Setinggi itu nilainya. Ini tema kita kan sekarang semangat beramal untuk meraih apa? Kemuliaan. Kalau ada dua amalan sekarang, yang satu istilahnya amalan normal dapat pahala, yang satu lebih baik. Mana yang kita pilih? Yang lebih baik. Amalan yang paling afdol, amalan yang paling mulia di sisi Allah, sholat misalnya di awal waktu. Kalau mau cari yang lebih afdol, lebih di sisi Allah, di awal waktu. Zuhurnya, asarnya, maghribnya, subuhnya. Bahkan ada ancaman bagi yang suka mengakhirkan waktu sholat. Di pertengahan waktu boleh. Boleh. Akhir sholat ini yang posisinya berbahaya. Kalau jadikan kebiasaan, boleh naudzubillah, itu bisa terancam wail, kata Allah. Celaka bagi orang-orang yang sholat, yang sholatnya dia sahun, lalai. Itu orang yang sholat ini apa? Bukan orang yang nggak sholat. Orang nggak sholat di luar pembahasan. Ini celaka, wailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat, bukan yang tidak sholat. Orang-orang yang sholat distempel oleh Allah celaka, yang sholatnya itu mereka sahun, lalai. Coba kita buka tafsir Ibnu Katsir. Di antara makna lalai adalah orang yang suka mengakhirkan waktunya. Masalah besar. Wail itu apa artinya sekarang? Wail, celaka itu apa artinya?
kebinasaan atau lembah di jahanam. Itu wail. Al-halak, kebinasaan atau apa? Lembah, wadi yang ada di jahanam. Nah, kita lihat sekarang ayat tadi. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Coba antum bayangkan. Yaitu perumpamaan seperti biji yang ditanam bisa menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulirnya itu 100 biji. Itu sedekah, infak fisabilillah. Rasul katakan, mana qasat sadaqatun min malin. Sedekah harta yang disedekahkan itu tidak berkurang pada hakikatnya. Ibaratnya 1 biji menumbuhkan 7 bulir tangkai, kemudian tiap-tiap biji itu bulir itu 1 biji. Ibaratnya demikian. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lah yang maha melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Luas rahmatnya, luas ilmunya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, rahmatan wasi'ah. Yang menjadi pembahasan kita di sini 3 poin. Pertama, menginfakkan harta itu harta yang halal. Bukan harta yang haram yang dia dapati. Allah tidak menerima infak dari harta yang haram, hulul. Wala sadaqatin min hulul, dari mohon maaf, penipuan, mencuri, korupsi dan semisalnya ya, haram, judi atau apa yang haram-haram itu. Karena Allah itu jamil, Allah maha indah, tidak menerima kecuali yang baik. Nah, kedua, yaitu begitu mendapatkan dari Allah rezeki yang halal, dikeluarkan, dialokasikan, diinfakkan harta itu segera di jalan Allah. Maksudnya di jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah, di atas keriduan Allah, di jalan Allah. Dan yang ketiga, berlomba-lomba, bergegas-gegas, bersemangat. Masing-masing ini punya nilai. Harta yang halal punya nilai, diinfakkan di jalan Allah punya nilai, bersegera, bergegas-gegas itu punya nilai. Kita ambil contoh sekarang. Ambil contoh. Puasa bulan Ramadan, ya. Puasa bulan Ramadan kan sebulan. Setelah itu diikuti puasa berapa hari? 6 hari. Ya, Syawal 6 hari. Pahalanya seperti apa? Puasa setahun penuh. Rasul katakan, man shoma Ramadhana, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, kasihan dahr, seperti pahalanya seperti puasa setahun. Ketika seorang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia safar, bepergian, sehingga dengan safar itu dia tidak puasa,
Kan boleh karena itu uzur syar'i atau sakit sehingga dia gak puasa karena sakit. Itu boleh secara syar'i, tidak dosa. Dan itu Allah yang mengatakan, "Man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah, barang siapa yang bepergian safar atau sakit boleh dia gak puasa, diganti di bulan lain. Lah, ketika dia mau menerapkan hadis ini, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti 1 tahun penuh puasa. Ketika dia punya hutang puasa di bulan Ramadan, mana yang didahulukan? Hutang dulu atau puasa Syawal? Nah, penjelasannya begini. Ketika dia masih punya hutang puasa, kan belum puasa selesai di bulan Ramadan, berarti tidak teranggap puasa Ramadan. Terus ya apa? Ya puasa itu dulu. Selesaikan dulu hutangnya seminggu, ya seminggu dibayar dulu hutang, baru 6 hari setelah itu untuk mendapatkan kesempurnaan dan penerapan hadits secara utuh. Itu kondisi pertama. Namun ketika tidak memungkinkan dia, itu yang dibolehkan oleh para ulama. Inilah yang afdol tadi itu, posisi seperti ini yang sesuai dengan nusus nas syar'i sunnah afdol seperti itu. Namun ketika dia tidak punya hutang, langsung aja selesai bulan Ramadan dia mau lanjut, itu tafadhol, sehari 2 hari dari gak puasa dilanjutkan, setelah itu tafadhol, di pertengahan boleh, yang penting di bulan Syawal. Tinggal para ulama memilah mana yang lebih utama, langsung betul-betul atau terpisah-pisah. Yang jelas di bulan Syawal. Nah, bagi yang punya hutang, selesaikan hutang dulu. Namun ketika kondisi dia tidak memungkinkan, setelah Ramadan sakit lagi misalnya, atau ada uzur syar'i sampai akhir Ramadan tinggal 7 hari bulan Syawal, atau tinggal 8 hari Syawalnya, sementara hutang puasanya sepekan, puasa Ramadan dulukah atau Syawal? Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah berfatwa, karena waktunya tidak memungkinkan lagi, karena puasa Syawal itu berkaitan dengan waktu yang tidak mungkin dikerjakan di bulan Dzulqa'dah atau setelah Syawal, tidak mungkin, maka di situ puasa Syawal dulu, baru setelah itu Ramadan. Ala kulli hal, hukum asal dalam beramal soleh itu segera. Untuk membayar kewajiban juga disegerakan. Semua itu niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 3 pilar yang mesti kita perhatikan dalam perkara amalan ini. 1, hendaklah amalan tersebut betul-betul dipastikan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada nasnya, ada dalilnya, ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan dulu, pasti jelas. Kemudian ikhlas karena Allah dalam beramal. Itu yang kedua. Yang ketiga, musabaqah, istibaq, tanafus, berlomba-lomba, bersegera, bersemangat dalam beramal. 3 pilar inilah, nah harapannya betul-betul mendapat kemuliaan di sisi Allah dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita hidup, agar mendapat kemuliaan di sisi Allah, derajat tinggi di sisi Allah. Itu intinya. Dunia itu mata'ul hurur, kesenangan yang menipu, dan tempat ujian, bukan tempat bersenang-senang yang hakiki dan istirahat yang hakiki, bukan.
Itu dunia. Nah, makanya diistilahkan ya, dinar mata uang, dinar, dinuka wa naruka. Kalau kau manfaatkan dinar itu di jalan Allah halal, kemudian di jalan Allah terus dihabiskan semua di jalan Allah dengan perincian dan makna yang memang Allah terangkan dan Rasul terangkan, mana saja jalan Allah dihabiskan di situ, itu dinuka. Agamamu itu akan membantumu menyelamatkan kamu, membahagiakan kamu. Ikhlas karena Allah. Naruka, nerakamu ketika naudzubillah mengambilnya, mencarinya dari perkara yang haram, kemudian dikeluarkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan haram, perkara-perkara haram, maksiat kepada Allah, menentang syariat dan yang lainnya, kemurkaan Allah. Naudzubillah min dzalik. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di ayat berikutnya di surat Ali Imran, Allah katakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, hendaklah kalian musara'ah, bergegas-gegas, bersegera. Ini perintah Allah. Untuk apa? Untuk menuju ampunan Allah. Untuk menuju kepada ampunan dari Rabb kalian. Karena ketika Allah ampuni dosa-dosa kalian dan diridhoi oleh Allah dan dicintai kalian ini, Allah siapkan jannah, surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Surga jannah tadi a'addaha Allah lil muttaqin. Allah persiapkan memang untuk orang yang bertakwa, mereka yang hidup di dunia sebagai hamba Allah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang beramal amalan takwa kepada Allah, yang takwa, amalan takwa itu mengantarkan ke surga Allah. Itu kuncinya, itu intinya. Terus apa makna takwa sekarang? Takwa itu ialah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah wa an tad'a ma'siyatallah ala nurin minallah takhsha iqabah. Takwa itu ialah definisinya engkau beramal amalan taat kepada Allah ala nurin minallah, di atas nur, cahaya dari Allah, di atas ilmu. Engkau berharap pahala dari Allah dan kau tinggalkan maksiat kepada Allah juga di atas ilmu. Engkau takut hukuman Allah. Itulah takwa. Nah, oleh karenanya maka bagi kita tidak ada pilihan hidup kecuali memilih yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, mendatangkan pahala, diampuni oleh Allah, dilipatkan pahalanya, dimasukkan ke surganya. Kan itu, bukankah kita selalu mohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu maknanya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah ya Rabb kami. Atina fid dunya hasanah, anugerahkan, berikan kepada kami ya Rabb fid dunya hasanah, di dunia kebaikan. Apa kebaikan di dunia yang kita mohon kepada Allah? Kebaikan di dunia yang kita mohon kepada Allah adalah segala yang bernilai baik,
segala yang dinilai baik oleh Allah dan Rasul-Nya. Apa saja? Berarti Al-Quran dan Sunnah ketika menghukumi ini baik, itu baik, ini baik, itu baik, kita mohon kepada Allah agar diberi. Terbaiknya itu adalah al-ilmun nafi' wal amalus soleh. Terbaiknya adalah ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh. Itu di dunia. Amalan soleh itu amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu kebaikan. Apa kebaikan di akhirat? Segala yang dinilai baik oleh Allah dan Rasul kita minta. Dan kebaikan yang terbaik di akhirat kelak itu ialah al-maghfiratu wal jannah. Ampunan dari Allah dan surganya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya untuk terus berlomba-lomba beramal soleh, berlomba-lomba berbuat kebajikan dengan ikhlas kepada Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan pada malam ini. Wal ilmu indallah, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.